Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, derajat pahala yang Allah berikan pada umatnya semakin tinggi. Artinya, semakin banyak melakukan ibadah dan beramal di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan, maka semakin banyak pula pahala yang akan diterima. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan adalah itikaf, atau berdiam diri di masjid melakukan kegiatan yang bernilai ibadah. Lalu, apa saja keutamaan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Bagaimana hukum orang yang beritikaf? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Salah satu amalan yang secara kuat disunnahkan atau menjadi sunnah muakkad adalah melakukan itikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Secara bahasa, itikaf berarti berdiam diri di masjid sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi sederhana ini sesungguhnya dapat disimpulkan sebagai mujadah dan fokus penuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hari-hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kepada umat beritikaf selama 10 hari sebab beliau pun melakukan hal yang sama. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau melakukan itikaf selama 20 hari. Dari praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebenarnya lebih dipahami bahwa ajaran ini bertujuan untuk berkonsentrasi penuh dalam melakukan mujahadah dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ragam ibadah selama 10 hari terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Setelah itu istri-istrinya pun melakukan itikaf. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. 1. Mencari malam Lailatul Qadar. Ibadah itikaf memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Untuk bisa bertemu Lailatul Qadar, perlu memperbanyak ibadah di waktu malam, sebab malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan melakukan itikaf, akan lebih bisa fokus melakukan banyak kegiatan ibadah tersebut, seperti membaca Al-Quran dan tafsirnya, berzikir, salat qiyamul lail, dan kegiatan bermanfaat lain. Oleh sebab itu, beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan bisa lebih berpeluang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut." Hadis riwayat Muslim. 2. Terjaga dari perbuatan maksiat. Menjauh sejenak dari gemerlap dunia akan lebih terlindungi dari bermacam jenis perbuatan maksiat. Bersungguh-sungguh menjalankan itikaf seperti melaksanakan sholat, puasa, dan tadabbur Al-Quran dengan khusyuk dan tumanina bisa mencegah dari kebiasaan melakukan perbuatan maksiat. 3. Sholat menjadi lebih khusyuk dan mendapat pahala. Hablum minallah atau hubungan antar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia bisa semakin terbentuk jika melakukan iktikaf dengan khusyuk dan tumanina. Karenanya, sembari berlatih agar ibadah bisa lebih khusyuk, seperti sholat, terutama sholat fardu, puasa, dan tadabbur Al-Quran, bukanlah semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan hidup. Selama menjalankan iktikaf, umat muslim bisa lebih fokus untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi mengurusi masalah-masalah duniawi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya yang memiliki sifat khusyuk dan memberikan pahala yang besar. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35.
4. Kesempatan untuk evaluasi diri. Evaluasi diri merupakan hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, walaupun itu terhadap dirinya sendiri. Akan sangat mudah mengevaluasi diri orang lain, namun akan sulit jika mengevaluasi diri sendiri. Evaluasi diri sendiri seperti proses atau pegangan yang akan membawakan seseorang mencapai hikmah dalam memperbaiki diri. Momen beriktikaf bisa memberi ruang dan kesempatan untuk melihat ke dalam diri sendiri tentang hal-hal negatif yang sudah dilakukan selama ini. Harapannya, setelah melakukan iktikaf, bisa menjadi pribadi yang jauh dari perbuatan tercela. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam apakah Lailatul Qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan Maha Pemurah. Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Berlaku sabar dalam menjalankan amal saleh. Selain menjauh dari perkara zuhud, beriktikaf juga bisa mengajarkan sifat sabar selama menjalankan amal ibadah. Beriktikaf dituntut tidak tergesa-gesa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku agama, dan amal saleh lainnya. Iktikaf bisa membuat lebih merasakan kegetaran hati saat melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hukum orang yang beriktikaf. Iktikaf dianjurkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud." Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Sementara dalam Sunnah, ada banyak hadis, diantaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sementara ijma, tentang ijma atau kesepakatan para ulama yang menganjurkan beriktikaf, seperti An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Syekhul Islam, dan lainnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawah berkata, tidak diragukan lagi bahwa iktikaf di masjid merupakan salah satu kebaikan di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan di waktu selain Ramadan, dan ia dianjurkan di bulan Ramadan dan lainnya. Iktikaf yang disyariatkan ada dua macam, iktikaf sunnah dan juga wajib. Iktikaf sunnah ialah iktikaf yang dilakukan secara sukarela semata-mata untuk mendekatkan diri dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti iktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Sedangkan iktikaf wajib adalah iktikaf yang dikarenakan bernazar atau janji. Namun bernazar yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka dia harus menantinya, dan barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka jangan berbuat maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beribadah, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Tentunya sebelum melakukan iktikaf, penting bagi umat muslim untuk memenuhi syarat dan rukun beriktikaf terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.